Pada tugas kali ini, kami akan mendatangi salah satu studio foto yang ada di Wanaraja, 96, ya itulah namanya. Didirikan pada awal 2017 oleh Kak Budi Utomo. Pada awal didirikannya, perusahaan ini hanya berjasa di sewa kamera dan jasa foto video wedding. Lambat laun, dibuatlah fotobox dan foto studio. Mau tahu lebih lanjut? Yuk kita simak langsung. Selamat siang, Kak. Siap. Ada Kak Budinya. Oh, Kita udah buat janji. siap. Udah nunggu kok Kak Budinya sebelah sini. Selamat siang, Kak. Dengan Kak Budi. Selamat siang. Duduk dulu. Ya, terima kasih, Kak. Kita dari SMK Marif Kauni. Saya Zahra. Saya Alida. Iya. Yang kemarin udah buat janji sama Kakak. Oh iya, iya. Gimana? Ada wawancara sesi apa ini? Ya, jadi kita di sini mau wawancara tentang usaha Kakak di sini Oh iya. yang udah lanjut. Jadi kita mau Amin, amin, amin. langsung aja ya, Kak. Iya, nggak apa-apa. Biar nggak ada takut juga. Di sini kita mau nanya, kenapa sih Kakak lebih milih usaha ini dibanding usaha lain? Kan lebih banyak usaha lain dibanding usaha ini. Ya, langsung dijawab ini. Ya, Oh iya. Kalau buat kenapa saya memilih bidang usaha seperti ini, di bidang foto atau videografi ini, karena kebetulan basically saya dulu emang ya alhamdulillah begitu masuk SMK waktu sekolah dulu emang menggeluti bidang seperti ini gitu. Jadi dari dulu emang kayak punya angan-angan atau cita-cita gitu, kayaknya kedepannya aku pengen punya kerjaan yang ikuti bidang itu. Dulu kan awalnya hobi gitu ya, lambat laun menjadi sebuah usaha. Enak kan ketika kita berbicara tentang hobi, kedepannya menjadi bidang usaha udah dapetin kesenangan dalam hobi dan juga penghasilan dari usahanya. Jadi ya kayak menghilangkan di minum air juga gitu ya, lebih semangat aja gitu bekerjanya kayak gitu. Jadi walaupun banyak bidang usaha lain gitu, karena emang dulu basicnya sekolahnya jadi seperti ini gitu ya, lambat laun memang udah menggeluti bidang ini ya, kayaknya lebih siap gitu untuk tanggung jawab tentang apa ya, tentang kualitas ataupun ya hasil tentang video fotografi yang mudah-mudahan itu lebih maju. Itu. terus siapa saja sih Kak orang-orang yang terlibat dalam usaha Kakak ini? Yang terlibat itu yang pastinya orang-orang terdekat dulu gitu ya, kayak kan ada adik gitu yang dari di sini, ada tetangga, ada beberapa saudara yang ikut bantu menjalankan foto studio ini gitu. Ya mungkin itu sampai 4 orang gitu, untuk di sini aja gitu, untuk cabang lain gitu ya itu beda lagi. Selanjutnya Kak, mohon maaf ini sebelumnya untuk pendapatan itu berapa per hari atau per minggu per bulan? Ya kalau buat omset gitu, saya kayaknya nggak bisa terlalu vulgar gitu ya ngasih taunya gitu, tapi ya alhamdulillah gitu untuk ngomongnya kayak kasih inisial aja gitu ya, mungkin per bulan saya bisa 2 juta gitu. Wow. Terus keunggulan dari pesaing lain ini apa sih Kak? Pesaing foto studio ini gitu ya, kalau buat menurut saya gitu, kebetulan kan di daerah Wanaraja ini ada beberapa foto studio juga yang lainnya gitu, yang saya kedepankan gitu, foto studio dari 96 ini gitu. Saya lebih mengedepankan kalau foto studio di 96 ini pertama gitu ya, yang saya berpikir sebelumnya belum ada gitu foto studio yang mungkin tahapnya segede gini untuk di Wanaraja gitu ya. Jadi waktu itu saya berpikir gimana caranya saya mempunyai foto studio yang intinya bisa dibuat foto banyak orang gitu.
gitu, kayak contoh foto kelas gitu ya, ataupun foto-foto grup yang intinya orangnya jumlah banyak gitu dari sekitar 20 ke atas gitu ya. Karena sebelumnya kan susah ya kita nyari foto studio, pasti harus orang mana aja pengen banyak foto banyakan harus berangkat ke Garut kota ya. Kalau kayak gitu cukup menghambat ketika saya kesini ya, mudah-mudahan jadi jebolan baru gitu ya. Ya alhamdulillah, jadi motivasinya kayak kalau buat di 96 Studio ya pengen jadi foto studio yang mungkin diterima oleh masyarakat sama pelanggan-pelanggannya gitu ya. Ya berbicara tentang luasnya pun pengen mumpuni untuk banyak orang gitu ya. Alhamdulillah kita di sini kapasitas maksimal foto studio mungkin bisa sampai 35 sampai 40 orang gitu ya. Jadi bisa untuk satu kelas gitu ya, ya seperti itu. Nah Kak, untuk hal yang menghambat usaha Kakak dan harus diperbaiki ke depannya apa aja sih Kak? Kalau buat hambatan, insya Allah banyak gitu ya hambatan, karena apapun itu pasti banyak aja hambatannya. Tapi kan balik lagi sama kita bagaimana menyikapinya gitu. Dan terutama mungkin kalau buat di 96 Studio yang jadi hambatan itu sebenarnya ya balik lagi sih sama semangat diri kita gitu. Karena kalau buat teknik, kalau buat apa ya teknologi ataupun apapun itu, rasa ya mungkin memang udah kewajiban kita ketika kita di bidang ini ya kita harus bisa mengikuti zaman. Ketika ramenya bidang ini ketika ramenya seperti ini ya kita harus mengikuti, kan kalau nggak mengikuti mungkin kita bakal terlindas di depan gitu. Tapi ya kalau jadi lebih hambatan itu lebihnya ke diri kita masing-masing, mungkin kalau kita ngerasa malas gitu ya atau ngerasa kurang semangat, jadi nanti ketika motor hasilnya kurang bagus bisa kayak gitu. Jadi musuh terbesar kayaknya diri sendiri deh kayaknya gitu. Terus Kak, apa aja sih yang mendorong orang lain tuh banyak yang tertarik datang ke sini? Ya kalau menurut saya kita di sini mencoba menjalankan mungkin kalau di bidang foto sebenarnya ketika orang setelah foto di sini kan mereka pasti posting gitu ya, mereka pasti posting. Kita menggunakan pendekatan sama mereka yang datang ke sini gitu supaya bisa ikut membantu mempromosikan foto studio kita gitu. Jadi yang jadi lebih dorongan itu gimana caranya gitu mereka yang datang ke sini itu jadi promosi juga gitu terhadap yang lain supaya ya di medsos itu di kaum milenial, karena yang saya rasakan targetnya itu kebanyakan yang datang ke sini itu kaum milenial. Mereka itu bisa ikut mempromosikan foto studio juga kan. Kalau foto pasti diposting nih, pasti dipromosikan juga gitu ya tadinya paling enggak ya seperti itu. Jadi mungkin lebih menekankan terhadap promosinya juga, karena ya kalau kita nggak promosi kita betul-betul terhadap marketingnya kayaknya nggak bakal banyak yang tertarik ke sini. Apalagi buat lokasi 96 Studio sedikit ke dalam gitu, nggak kayak di jalan utama gitu, seperti itu. Untuk ancaman apa aja sih Kak yang menjadi ancaman usaha Kakak ini? Mungkin kalau ancaman ke depannya saya pun nggak begitu tahu apa aja mungkin bisa jadi ancaman, tapi ya di segala faktor juga bisa gitu. Mungkin kayak ngobrol pesaing bisa jadi gitu ya. Mungkin saja gitu karena lambat laun tren di fotografi makin sini makin rame, mungkin jadi gitu ya tentang foto studio ini di sekitar ini bakal lebih banyak. Ya, jadi lebih banyak. Mungkin jadi ya kayaknya ancamannya menurut saya bakal lambat laun bakal tumbuh bersaing. Tapi ya bagi kita ya kita nggak takut gitu, nggak apa-apa, karena dengan lebih banyaknya bersaing, lebih padatnya persaingan gitu membuat kita lebih harus berpikir dan harus membuktikan diri gitu bahwa siapa yang akan bertahan gitu. Kayak gitu. Terus proses produksinya gimana sih Kak? Apakah kita Bisa lihat langsung? Kalau buat proses produksinya emang harus ada apa? harus sambil terjun langsung gitu ya. Tapi kalau waktu sekarang saya cukup memberitahu aja paling ya gitu, karena mungkin prosesnya harus ya, karena mungkin malu yang di fotonya ketika misalnya kayak foto studio kasihan gitu kalau mereka di foto, karena kan kalau di foto dilihatin sama orang lain biasanya orangnya yang di foto itu ngerasa malu gitu kayak gimana gitu. Saya cukup jelasin aja ya, nggak apa-apa gitu. Untuk prosesnya sih gampang-gampang aja gitu. Kalau foto di sini ya nggak terlalu banyak, nggak terlalu ribet juga, karena orang seperti biasa datang ketika mereka datang ke studio gitu ya, mau foto ya tinggal pilih aja mau foto studio. Kalau misalnya di foto studio ya mereka dipoto, setelah dipoto
di fotonya pun dapat beberapa kali shoot gitu ya, nggak hanya sekali shoot. Udah gitu setelah beres sesi foto tinggal dipilih di depan, nanti foto-fotonya mungkin yang dicetak mana aja gitu, nanti udah dipilih ya bakal langsung dicetak hari itu juga dan waktu itu juga. Jadi begitu mereka datang ke sini pulang itu udah langsung dapat cetakan. Ketika mereka pulang file fotonya bakal kita kirim lewat WhatsApp. Di depan kita simpan nomor WhatsApp supaya para konsumen save nomor WhatsAppnya, ya nanti mereka tinggal di-chat aja ke nomor studio gitu ya, berdasarkan format namanya masing-masing begitu daftar foto studio seperti itu. Ada tambahan nih Kak, untuk harga setiap fotonya itu berapa? Mungkin ada yang mau. Ya buat harganya gitu ya, kita itu buat foto box harganya per orang ya, harga per orangnya itu 10.000 kalau buat foto box gitu. Jadi 10.000 itu udah ada pencetakan masing-masingnya satu ukuran KTR gitu. Jadi semisal, Bilang murah juga ya. kita ekonomis untuk sekitaran lihat sikon juga gitu. Mungkin kalau orang-orang lain di daerah-daerah perkotaan mungkin harganya ada yang lebih mahal dari ini gitu, tapi kita menyesuaikan gitu ya, membaur sama masyarakat mungkin ya merasa ya lebih dimengerti gimana gitu ya. Karena kalau mahal-mahal nggak berhasil gimana gitu, nggak bagus juga kan. Untuk foto boxnya 10.000 per orang dan untuk foto studionya 15.000 per orang, itu pun sama udah ada pencetakan. Jadi seperti itu. Ya udah aja. Segini aja Kak. Mohon maaf mengganggu waktunya juga. Nggak apa-apa, sama-sama. Mudah-mudahan jadi tambah wawasan, informasi juga. Nambah ilmu kita juga. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak. Sama. Nah, begitulah pernyataan langsung dari Kak Budi mengenai usahanya. Ternyata harganya cukup ekonomis ya, berkisar 10 sampai 15.000 rupiah, dan langsung dapat hasil cetak filenya juga. Selain foto box dan foto studio, 96 ini juga menerima jasa foto wedding, outdoor dan indoor, juga foto udara. Untuk kalian nih yang tertarik bisa langsung datang ke 96 yang berada di Jalan Talaga Bodas, Wanaraja, depan Pasar Hewan. Jika sulit menemukan, kalian bisa langsung cari di Google Maps.